Salam dan bahagia. Warga SD Negeri 9 Padang Sambian, senang sekali bertemu di acara hari ini. Kita akan berdiskusi bincang santai bersama Bapak Putu Sutrisno. Nah, jadi pada bincang santai ini kita akan banyak ngobrol-ngobrol santai bersama beliau yang merupakan salah satu guru di SD Negeri 9 Padang Sambian ini. Selamat pagi Pak Putu. Selamat pagi. Nggih. Gimana kabarnya hari ini Pak Putu? Baik-baik. Oh, nggih. Nah, pagi ini kita akan ngobrol santai Pak Putu untuk mengetahui bagaimana kisah perjalanan Bapak sebagai seorang guru di SD Negeri 9 Padang Sambian ini. Nah, boleh Bapak Putu ceritakan bagaimana atau profil singkat tentang Bapak? Silakan Pak Putu. Terima kasih. Saya mulai sebagai guru adalah dari tahun 1985 saya mengabdi di SD 9 Padang Sambian sampai dengan tahun 1987 saya diangkat sebagai guru dan saya diangkat di SD 3 Peguyangan. Nah, selama saya di SD Peguyangan sampai tahun 1990 saya dikembalikan untuk ditetapkan di SD 9 Padang Sambian sebagai guru sampai saya pensiun Di tahun ini. Tahun 2023 ini. Ya. Pak Putu, kita sekarang nih ngobrol-ngobrol tentang profesi Pak Putu yang selama ini sudah dijalani, terkait sebagai seorang guru. Ada yang ingin bertanya Pak Putu, kira-kira apa sih sebenarnya yang mendorong Pak Putu ini memilih menjadi guru? Sebenarnya Pak Putu itu udah punya cita-cita jadi guru itu sudah dari kecil atau memang karena terpaksa jadi guru? Ya, yang sudah dari jenjang tingkat SMP sudah memiliki, ya. Oh, sudah SMP jadi pingin jadi guru. Alasannya Makanya- pingin jadi guru gimana? Makanya saya dari SMP itu langsung melanjutkan ke sekolah guru, yaitu ke SGU. Dulu SGO namanya, Sekolah Guru Olahraga. Ya. Terus Ya, saya melanjutkan ke sana itu karena saya memiliki potensi, ya, prestasi boleh dikatakan, prestasi. ya, lari jarak jauh, dan saya pun sudah pernah mendapatkan atau meraih kejuaraan di SMP. Oh, jadi berarti karena basicnya Pak Putu ini adalah seorang atlet. Atlet apa tadi Pak Putu? Lari. Oh, jarak pelari. jauh, ya. Kemudian akhirnya pingin melanjutkan sebagai pendidikan guru olahraga. Nah, itu salah satunya. Nah, kira-kira di dalam perjalanan Pak Putu sebagai seorang guru di awal itu memiliki tantangan atau ada kendala enggak di awal-awal sebagai seorang guru itu? Nah, itu yang sebagai tantangan itu sudah hal biasa itu. Biasa. Ya, kita mau sedikit menyampaikan beberapa hal. Ya, kebetulan yang mengajar kelas besar. Iya. Nah, di sana kemungkinan ada koreksi-koreksi dari siswa tuh. Nah, dari hasil koreksi dari siswa itu yang langsung menyambung apa yang menjadi tujuannya anak-anak. Iya, iya, iya. Jadi maksudnya begini, misalnya saya mengajarkan olahraga sepak bola misalnya. bola, iya. Saya berikan materi sepak bola. Ya, saya mulai dari bagaimana ukuran lapangan sepak bola yang berikan. Nah, pertamanya sebelum saya memberikan ukurannya, saya gambar dulu lapangannya, bagaimana bentuk lapangannya. Nah, setelah itu harus yang rangkai panjangnya berapa, kemudian lebarnya berapa. Nah, kemudian saya memberikan kelanjutannya itu taktik dan tekniknya. Bagaimana cara kita melakukan misalnya mengoper bola, mengheading bola, ya, dan lain-lainnya akan dilaksanakan itu sebelum kita memberikan di lapangan. Kita tentunya itulah teori yang Diberikan. Ya. Nah, itu baru kita terapkan di lapangan untuk melanjutkan teori yang sudah diberikan. Yang melakukan prakteknya baru nih. Jadi kalau saya melihat Pak Putu melakukan kegiatan di lapangan tuh menggambar tuh tepat sekali Pak Putu. Garis lurus, lingkaran tuh bagus sekali Pak Putu, itu sudah dilakukan sejak lama berarti Pak Putu nggih. Nah, ini yang lakukan membuat lingkaran itu hanya spontanitas saja, tidak akan biar Tepat. sempurna saja, sekali enggak. Tapi kalau kita lihat lingkarannya itu tepat sekali kayaknya sebentuk lingkaran itu. Nah, karena yang mengambil fokus diri saya sebagai kalau pasar itu kan
kita Titik letakkan koordinatnya. titik koordinatnya dulu. Saya sebagai titik koordinatnya, nanti saya buat Baru lingkaran. lingkaran itu. Nah, itu hal menarik yang saya lihat kalau melihat Pak Putu lagi ngajar di halaman, membuat lingkaran itu dengan tepat sekali. Nah, Pak Putu, Pak Putu ini kan sudah hampir 30 tahun ya. Ya 36 tahun. Oh, 36 tahun sudah mau menjadi guru. Ada nggak punya kesan Pak Putu selama Pak Putu menjadi guru yang paling Pak Putu tidak lupakan dan berkesan sekali sampai saat ini itu apa Pak Putu? Nah, ini Boleh banyak diceritakan, Pak, banyak yang berkesan bagi yang saya. paling terkesan Yang paling kira-kira Pak Putu? terkesan. Ya. Jadi di sini saya karena yang berinteraksi dengan Pak Tut ya dulu mengajar pramuka istilahnya ya. Di sanalah perkesanan saya sebagai guru. Misalnya saya ajak berkemah dia, nah, nanti ya kan disuruh tidur tuh, ya suruh tidur, nggak mau tidur, lalu nanti yang adakan gini, apa namanya operasi malam istilahnya, Operasi suruh malam. keluar ya, berbaris di lapangan, Pada malam hari. ya pada malam hari itu, sampai dia sudah hampir menguak itu, dia masukkan langsung baru dia suruh tidur, tidur, ya. baru dia tidur gitu. Apa Nah, itu? walaupun hukuman itu setimpal dengan perilakunya dia, jadi dia tuh akan disiplinnya akan meningkat dengan adanya hal seperti itu. Ada sebuah stimulus yang diberikan kepada anak itu agar dia tahu waktunya tidur pada malam hari. Tapi mereka paling berkesan kayaknya itu ya tidur. Kemudian ada lagi Pak Tut, Apa yang paling berkesan lagi Pak Putu kira-kira? besoknya kan udah bangun itu kan ada olahraga dan sebagainya. Nanti ada kegiatan khusus itu mencari jejaknya. Oh, ada Ya. mencari tanda jejak. Dan mencari Oke. jejak istilahnya apa? Terus ada Hmm? istilahnya cari jejak. Dia ngajak ke dari sini Dari sekolah. langsung ke barat, ke utara, di Jalan Gunung Guntur, Jalan Gunung Guntur. ya terus ke selatan menuju sawah. Lewat sawah, kemudian di halaman sekolah kan belum apa namanya belum seperti sekarang ya, belum paving masih gitu, tanah, masih tanah. Nah, di sana yang buat terowongan dia. Oh, Terowongan dibuat itu saya langsung anak-anak suruh masuk terowongan. Ya. Apa saat seperti itu anak-anak canggung atau merasa jijik seperti itu Pak Putu Nah, lihat dibuatkan? pada saat itu Pak Tut, Nggih? anak-anak semangat sekali pada Semangat saat itu, ya? Oh. Nggak seperti, nah boleh dikatakan sekarang itu gimana ya? Jijik kayak gitu. Ya, jijik gitu lah. Iya, tapi mereka menikmati saat itu. Iya. Dan Pak Putu saat itu merasakan bahwa hal itu sangat berkesan bagi Pak Putu ya. Nah seandainya mesin kering pada itu, yang sengaja ambil air, Sengaja di ya si air, agar anak itu ya masuk ke lebih semangat lumpur. lagi untuk masuk itunya ke terowongan itu. Gitu. Apa yang Pak Putu bisa pelajari kenapa anak-anak harus diajak mengenal bersentuhan dengan tanah kayak gitu, dia berkotor-kotoran kayak gitu. Sebenarnya apa sih tujuan yang Pak Putu ingin tanamkan kepada anak-anak kita dengan kegiatan yang berkesan seperti itu? Nah yang pertama yang dia tanamkan pada hal tersebut adalah satu, anak-anak mental anak-anak akan bertambah. Bertambah. Kemudian yang kedua, ya walaupun itu sifatnya kotor, tapi dia terobos karena dia saking apa boleh dikatakan nantinya tuh dia takutnya akan dihukum lagi lebih berat pada itu. Nah kemudian setelah dia tahu bahwa dirinya sudah dilakukan seperti itu, akan menambah sportivitasnya, akan lebih semangat lagi. Iya, oke. Berarti sebenarnya ada nilai-nilai yang Pak Putu tanamkan sebagai basic atau skill kepada anak-anak itu ya, bukan hanya sekedar main lumpur-lumpur seperti itu untuk mereka, tetapi ada nilai-nilai yang Pak Putu ingin tanamkan agar mereka menjadi lebih siap lagi. Dan juga akan setiap ketemu dengan tiang itu pasti Pak Guru dulu pernah mengajarkan seperti ini. Jadi ya saya seperti sekarang ini. Oh ya, jadi ada kesan dari mantan muridnya Pak Putu, hal yang paling diingat waktu itu diajak main lumpur, merayap, mencari tanda jejak, dan mereka memberikan umpan balik saat ini itu berkat didikan Pak Putu ya. Apalagi dia sebagai orang angkatan, dia terima kasih sekali Pak. Di banyak ya murid-murid Pak Putu sebagai Karena dia jenjangnya di sana juga. tentara seperti itu nggih. Polisi, Ya, lebih gini dia lebih optimis gitu lah. optimis dan lebih yakin pada dirinya nggih. Luar biasa sekali nih Pak Putu. Nah, berikutnya Pak Putu yang ingin tahu
kira-kira nih Pak Putu, untuk menjaga semangat Pak Putu tetap seperti ini di usianya udah mau pensiun, saya melihatnya Pak Putu masih tetap semangat. Kira-kira Pak Putu bisa berbagi enggak bagaimana Pak Putu menjaga semangat gairahnya ini agar tetap mengajar kepada anak itu dengan baik. Nah, gimana Pak Putu? Nah, jadi ada di sana 3 Pak Tut. Ya, dia ada Yang 3. yang pertama percaya diri. Harus percaya diri kita sebagai murid. Yang kedua, kita tekun apa yang akan kita ajarkan besoknya tuh, udah yang pelajari dari awal. Tekun kita dengan mempersiapkan diri lebih. Nah, Itu dah. Nah, itu yang ketiga, kita fokus kepada apa yang kita siapkan. Oke, fokus pada pekerjaan. Jadi ada kata kunci pertama, percaya diri, Ya. tekun dan fokus. Fokus ya. Itu yang menjaga Pak Putu tetap semangat menjaga ini. Pernah enggak merasa malas atau kurang bergairah mengajar Pak Putu? Dan kemudian karena udah biasa Pak Tut. Nggih? Enggak ya. Nggak Biasa pernah aja. Ya anggap tuh anak saya sendiri. Oh, Pak Putu menganggap murid itu adalah seperti anak sendiri. Ya bagaimana saya di rumah memberikan pendidikan atau didikan kepada anak-anak, ya begitulah seperti yang sekarang terlihat di Iya. di sekolah. Kan tidak mudah nih ke Pak Tidak Putu. begitu kejam kepada anak-anak, tidak ya artinya luas saja lah. Luas ya. Dinamis ya boleh bilang begitu, artinya bukan berarti memanjakan, tidak juga terlalu kasar kepada mereka. Nah, tadi menarik Pak Putu itu menganggap murid sendiri adalah seperti anaknya sendiri, sehingga sepenuh hati Pak Putu mendidiknya ya, tidak membeda-bedakan anak itu sendiri. Kira-kira dari murid yang Pak Putu ajar itu ada nggak yang paling berkesan dan Pak Putu ingat sampai saat ini murid itu siapa? Kira-kira ada nggak yang paling berkesan sekali murid? Namanya Adi Saputra. Adi Saputra, kenapa? Satu angkatan keberapa tuh dia kan ikut pramuka. Nah, dia ikut pramuka. Dan ikut apa yang diadakan pembinaan prestasi itu ekstra itu, dia juga ikut berkecimpung di sana. Nah, akhirnya dia pada saat dia melakukan boleh dikatakan cari pekerjaan atau di sekolahnya dia. Nah, waktu di sekolahnya dia tuh dia apa yang dia ngajarkan di sini dia ikut di sana juga melakukan hal seperti sekarang. Melanjutkan kembali Ya, di jenjang berikutnya lagi. Nanti setelah itu ya hasilnya akhirnya dia mencari polisi. Nah, setelah dia mencari polisi akhirnya dia melihat juga hal seperti yang dia berikan. Oh, dia menganggap pengalaman yang dulu Pak Putu berikan itu ada manfaatnya ketika dia ikut pendidikan sebagai polisi seperti itu. Kira-kira dia bilang apa yang membuat Pak Putu berkesan pada anak tersebut? Itulah seperti yang dia katakan tadi. Bilang ya terima kasih atas bimbingan dan saran Bapak yang telah menjadikan saya seperti ini. Menjadikan seperti ini. Jadi dia menyampaikan ucapan terima kasih seperti itu. Nah Pak Putu, yang tertarik di dalam proses perjalanan Pak Putu sebagai guru ini kan ke murid kayak gitu. Ada enggak yang berkesan juga dari pimpinan? Nah, tentu Pak Putu kan sudah beradaptasi nih, sudah pernah bertemu dengan berbagai kepala sekolah seperti itu. Kira-kira ada enggak kepala sekolah yang paling berkesan sebelumnya dari saya ini? Yang sebelumnya? Yang sebelumnya. Nah, yang sebelumnya yang katakan kalau yang di Peguyangan ya semuanya baik pada saya gitu. Nah, ini ada yang pertama Pak Madekerti namanya. Pak Madekerti. Nah, ini yang baru sampai ke sana itu kan belum tahu siapa kepala sekolah. Belum. Ternyata karena namanya Madekerti ini kan yang asusansikan dengan perempuan. Ya, Kerti itu I biasanya huruf perempuan gitu. Terus gimana? Nah, itu yang gini kebetulan Bapak ya. Pak, siapa kepala sekolah di sini? Saya mau tanya. Dan saya mau ditempatkan di tempat ini untuk mengajar kelanjutannya. Saya dari Padang Sambian. Dan saya ditempatkan di sini. Oh, saya ada namanya Madekerti, saya ada kepala sekolah gitu dia bilang. Oh, maaf Pak, saya itu jadi saya dimarah habis itu Pak? Enggak, tapi dia pun gini,
gimana dia berpikir Ini dia orang ini nanya gitu, oke. Jadi itu dia yang paling nanya kok berkesan gitu. lagi mengulang pertanyaan gitu istilahnya. Hari ditanya ini siapa ini Tandruh nanti datang gitu ke sini, tapi beliau menerima Pak Putu Ya. dengan baik ya. Gitu. Nah itu dalam perjalanan saya mengajar di sana pas Saraswati apa ya pas Saraswati cek tubuhnya cuma ada Pak Masano aja satu Hanya ada permasalahan. yang menjaga di sana nggak ada. Oh, istilahnya Gunung kalau kerang itu nggak keyakinan ada. kita ada tugu karangnya Ya, ada. nggak Gitu. ada. Terus apa yang Terus Pak saya gini kan sama bapaknya, Pak, maaf Pak, saya baru di sini. Jadi anak-anak sering ya boleh dikatakan berkelahi dan lain sebagainya. Kok tiba-tiba anak tuh belum apa udah nangis dan lain sebagainya. Apa sih yang kurang Pak? Dia bilang gitu. Oh iya bilang dia terus tubuh karang udah ada. Terus bagaimana untuk kelanjutnya Pak? Apakah saya bisa membantu untuk ya bikin terus lembung lah biar ada aja dulu untuk menyelamatkan anak-anak semua di sini tak gini. Ya nah itu ya apa usaha Bapak silahkan saya berikan, nanti gimana kelanjutnya saya nggak berani, nanti Bapak yang harus memberikan umpan balik kepada saya bagaimana seharusnya saya tak gitu. Oh gitu. Nah Akhirnya disuruh buat terus lembung, saya bikin ya istilahnya sangaragum istilahnya iya. biar ada apa namanya penunggunya di sana sih. Luar biasa. Itu udah buat Kayak terus orang itu yang ya. berkesan ya Pak Putu ya. Akhirnya guru agamanya turun tangan, akhirnya membuat apa lagi runtutan dengan hal itu gitu. Nah, Pak Putu, yang kembali ke tentang profesi Pak Guru Pak Putu yang dijalankan sebagai guru olahraga. Dan tadi di awal Pak Putu menyampaikan Pak Putu ini adalah mantan seorang atlet. Ya, Atlet apa tadi tepatnya? ya lari. Lari, dan pernah juga berprestasi sebelum sebagai seorang guru EG. Nah, selain atletik, kira-kira olahraga apa yang Pak Putu sukai? Nah, kalau menyukai itu kalau yang di SGU itu kan semua cabang yang diajarkan. Harus semua cabang itu dikuasai. yang tapi ya istilahnya mana yang paling mendalam itu yang saya tekunkan, tapi yang lainnya ya bisa sedikit-sedikit lah. Bisa Pak. sedikit-sedikit. Ya. Olahraga yang lain. Nah, ini pertanyaannya sedikit berbeda Pak Putu. Tadi Pak Putu karena adalah seorang atlet, kemudian jadi guru olahraga kan selaras. Pak Putu punya kelebihan di bidang apa lagi selain bidang olahraga? Ah, tadi kan pramuka juga ada. Nah, selain itu Pak Putu punya khas apa sih, kelebihan di bidang apa? Boleh? Jadi Ada? nah jadi organisasi juga PMR Oh, Pak Putu juga ya ikut ikut PMR dulu sebagai di samping pramuka di SGU, dan saya pun pernah mengikuti jambore di Roro, Oh, di luar daerah. dan saya dipilih. Nah saya tidak menyombongkan diri, Gimana itu, Pak? saya tidak mengangkat diri, Heeh. dan maaf Iya, nggak apa-apa. dulu saya pernah jadi ketua PMR di sana. Ketua PMR. Wah. Jadi saya yang mau gini apa namanya memberikan himbauan, memberikan ya penjelasan kepada anak buah yang tiang pimpin di sana gitu istilah. Oh, berarti Jadi ketua regu lah boleh dikatakan. ketua kontingen saat itu mewakili Bali atau Denpasar atau Badung saat itu? Denpasar kan Oh, biasa. saat itu mewakili Denpasar. Jambore PMR yang diadakan di di Roro, Jiroro itu di Walu, di Tanjung. di Tanjung. Wih, luar biasa nih Pak Putu, selain aktif di olahraga, kemudian senang di pramuka, kemudian juga pernah memiliki pengalaman di PMR. Ini adalah sangat menarik sekali bagi saya melihat semangat dan dedikasi Pak Putu di dunia pendidikan tersebut. Nah, Pak Putu, yang ingin dapat tanggapan nih Pak Putu tentang apa sebenarnya saran bagi guru-guru kita saat ini, terutama saya kan selaku masih muda, agar guru-guru ini ke depan memulai karirnya di dunia pendidikan dapat berjalan dengan baik. Nah, kira-kira apa yang bisa Pak Putu bagikan kepada kami nih, guru-guru Kepada muda? guru dulu kepada anak. Kita kepada anak-anak didik kita dulu, melihat tantangan pendidikan saat ini. Ya kepada anak, jadi yang untuk kedepannya agar ya bagaimana usaha kita tuh untuk meraih prestasi untuk anak-anak,
biar anak-anak punya potensi untuk kelanjutannya. Jadi seperti Bapak sudah melaksanakan apa itu ekstra, yang ekstra itulah, dari ekstra itulah akan menuntun dan membimbing anak akan menjadi lebih maju Oke. di bidang apa yang dia tekuni begitu. Sesuai bakat dan minatnya. Ya. Itu Untuk kepada anak. harapannya ke anak-anak kita. Untuk guru ya, jadi Tiang sarankan untuk guru agar apa yang diajarkan supaya begitulah yang diterima oleh anak, kemudian anak melanjutkan ke jenjang-jenjang yang lebih berpotensi berikutnya. Bahkan menuntun mereka anak didik kita Dan menjadi dia langsung dituntun secara tidak apa spontanitas gitu, oke. pada tidak langsung boleh dikatakan. dan Jadi, mereka tumbuh. Supaya anak itu bisa menjaga dirinya apa yang diajarkan oleh gurunya, oleh orang tuanya di rumah, dan oleh teman-temannya yang di sekolah juga. Nah itu supaya menjadi panutan bagi anak-anak. Wah, luar biasa. Ini cita-cita mulia Pak Putu. Tidak hanya bahwa hasil pendidikan itu untuk dirinya sendiri, tetapi bisa bermanfaat di keluarga, di masyarakat, dan bagi bangsa dan negara. Nah, ini luar biasa sekali, mulia sekali niatannya Pak Putu. Nah, Pak Putu, di akhir sesi diskusi kita ini, yang berharap Pak Putu bisa memberikan sebuah gambaran, harapan, dan kira-kira apa sih yang Pak Putu ingin generasi muda kita miliki, apakah itu guru, kemudian generasi kita anak-anak muda dalam dunia pendidikan kita. Apa yang ingin Pak Putu harapkan? Ya, jadi dia harapkan kepada anak-anak agar ya bagaimana kita selaku guru boleh dikatakan memberikan bimbingan kepada anak-anak supaya berkelanjutan dari hasil dari pendidikan yang kita berikan. Nah, misalnya memberikan ulangan, memberikan evaluasi lain yang bentuknya atau bersifat pendidikan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, misalnya di bidang olahraga, misalnya dia mampu untuk melaksanakan olahraga apa, misalnya bidang studinya, kemudian dia lanjutkan ke jenjang yang berikutnya, dia akan menemukan hasil. Itu aja yang diharapkan. diharapkan. Tadi Pak Putu menyampaikan ada beberapa kata kunci yang saya catat. Keberlanjutan Pak Putu, atau sekarang dikenal dengan sustainable, itu bahwa pendidikan kita harus berlanjut. Kemudian yang kedua itu adalah kebermanfaatannya. Ya. Oke, luar biasa sekali nih obrolannya dengan Pak Putu ini, sebenarnya mengandung makna-makna tersendiri yang saya pribadi tangkap sebagai guru muda seperti itu Pak Putu. Nah, ini terakhir Pak Putu, untuk sekolah kita SD Negeri 9 Padang Sambian. Kira-kira nih Pak Putu kan sudah mau pensiun. Ya. Bisa enggak berbagi tips, saran, atau apa yang ingin diharapkan ke depan yang bisa kita wujudkan di SD Negeri 9 Padang Sambian? Silakan Pak Putu. Jadi saran Tiang, nah sudah Bapak dulu ya. Baik, terima kasih Pak Putu. Jadi Bapak, kepada Bapak kepala sekolah, yang mengucapkan terima kasih dulu atas bimbingan dan saran-saran yang diberikan kepada saya, dan juga nanti berkelanjutan untuk teman-teman yang ada di SD 9 Padang Sambian ini sebagai guru. Tentunya Bapak akan memberikan lebih daripada yang sudah dan daripada yang sebelumnya. Ya, cuma itu aja, terima kasih Pak. Nah, kepada sekolah nih Pak Putu, harapannya Pak Putu ini SD 9 ini kayak gimana nih ke depannya gitu, baik dari murid, guru, atau lembaga kita ini biar gimana ke depannya yang menjadi harapan Pak Putu? Ya, untuk ke depannya ya seperti sekarang ini, ya apalagi sebagai apalagi ada seperti semacam teknologi yang boleh dikatakan unik. Lebih maju, canggih gitu ya. Lebih canggih ya. Jadi bagaimana kita menerapkan ilmu yang sudah kita dapatkan atau yang sudah kita miliki untuk teknologi ini. Jadi yang sarankan juga, walaupun yang sendiri yang boleh dikatakan mundur, karena mundurnya gimana ya, yang belum begitu pasti untuk melaksanakan
hal seperti yang ucapkan tadi ya mengenai teknologi yang sudah berjalan dan sudah berlangsung pada hari-hari yang sudah berlalu dan yang akan datang juga supaya dilanjutkan dengan apa yang diterapkan lalunya, jadi kedepannya supaya diterapkan lagi. Artinya teknologi saat ini yang sudah berkembang maju digunakan dengan baik untuk keberlanjutan generasi kita yang akan datang. Sehingga SD 9 ini akan tetap berjalan, berjaya dimanapun mereka berada. Baik, terima kasih Pak Putu. Bincang-bincang hari ini sangat menarik sekali bersama Pak Putu Sutrisno yang pada bulan September tahun 2023 ini akan memasuki masa pensiunnya. 36 tahun sudah sebagai seorang pendidik, tentu banyak perjalanan dan kisah-kisah yang beliau miliki. Kita sebagai generasi muda patut mengambil beberapa pelajaran dan banyak hal yang bisa kita pelajari dari apa yang sudah beliau ceritakan tadi. Mari kita semangat belajar untuk bergerak serentak, wujudkan merdeka belajar. Terima kasih Pak Putu, sukses selalu dan semoga sehat menyertai kita. Terima kasih.